Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 12 Agustus. Kita akan baca dari 577. Kita mulai ya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya, ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca sama-sama dari 577. 577 juga bicara tentang persekutuan dengan Allah sesuai dengan tema kita di bulan Agustus. Pernah ketika Bapak pengakuanku menyuruh aku mengucapkan kemuliaan kepada Bapa sebagai penitensiku, aku membutuhkan waktu yang amat panjang untuk melakukannya. Berulang kali aku memulainya, tetapi tidak dapat menyelesaikannya sebab rohku menjadi satu dengan Allah dan aku tidak dapat berkonsentrasi pada doa itu. Berulang kali di luar kehendakku, aku diliputi kemahakuasaan Allah dan sama sekali tenggelam di dalam Dia lewat kasih. Dan kemudian aku tidak tahu apa yang terjadi di sekitarku. Ketika aku memberitahu Bapak pengakuanku bahwa doa singkat ini sering menyita amat banyak waktuku dan bahwa kadang-kadang aku bahkan tidak dapat menyelesaikannya, ia menyuruh aku mengucapkannya pada saat itu juga di kamar pengakuan. Tetapi rohku tenggelam dalam Allah, dan meskipun aku berusaha, aku tidak dapat berpikir seperti yang aku inginkan. Maka Bapak pengakuan berkata, "Mari, ulangilah sesudah aku." Aku mengulangi setiap kata, tetapi ketika aku mengucapkan setiap kata, rohku membenamkan diri dalam pribadi yang sedang kusebut. Itu 577. Pengalaman dari Suster Faustina pada waktu dia bersatu dengan Allah, ya. Sehingga dikatakan pernah. Jadi kejadian ini dia mau sharingkan apa yang dialami, apa yang terjadi kalau dia bersatu dengan Allah. Pada waktu itu, Suster Faustina ada di ruang pengakuan, sedang menerima sakramen tobat. Bapak pengakuan minta kepada Suster Faustina untuk melakukan penitensinya. Biasanya kan kita kalau sudah mengaku dosa kita, nanti Romo katakan sebagai penitensi kamu berdoa 5 kali Bapa kami, kamu berdoa rosario, kamu berdoa koronka. Nah, di sini Bapak pengakuan dari Suster Faustina mengatakan supaya berdoa kemuliaan kepada Bapa. Nah, problemnya adalah Suster Faustina nggak bisa doa kemuliaan kepada Bapa tersebut. Bahkan mulainya aja sangat susah, bahkan di sini dikatakan dia nggak bisa menyelesaikannya. Perlu waktu yang lama, berulang-ulang dimulai tapi nggak bisa diselesaikan. Nggak bisa konsentrasi. Dan pada waktu itu dia bilang dia nggak tahu apa yang terjadi di sekitar dia. Sehingga Bapak pengakuan katakan, oke, kalau begitu kamu lakukan penitensi kamu di sini di ruang pengakuan juga. Biasanya nggak kita lakukan ya, biasanya Romo selalu bilang nanti kamu berdoa A, B, C, D. Tidak di ruang pengakuan. Tapi karena Suster Faustina bilang dia nggak bisa menyelesaikan doa tersebut, sehingga Bapak pengakuan bilang, oke, kamu berdoa di ruang pengakuan ini. Dan ternyata tetap nggak bisa ya. Akhirnya Bapak pengakuan bilang, oke, sekarang gini deh, step yang ketiga adalah saya yang doa, kamu yang mengulangi. Ya, jadi kemuliaan kepada Bapak. Bapak pengakuan katakan seperti itu dan Suster Faustina mengikuti kemuliaan kepada Bapak dan selanjutnya. Di situ Suster Faustina sharing lagi. Kesulitan itu dia katakan sebab rohku menjadi satu dengan Allah
dia bersatu dengan Allah, ya. Aku diliputi kemahakuasaan Allah, tenggelam dalam Dia lewat kasih. Itu yang di-sharingkan oleh Suster Faustina, pengalaman dia bersatu dengan Tuhan. Dia nggak berdaya, dia nggak bisa melakukan apa-apa, dia nggak bisa mengontrol pikirannya. Inilah misteri belas kasih, ya, dikatakan seperti itu. Sebetulnya Yesus juga memanggil kita semua untuk terus mempersatukan diri dengan Yesus. Bahkan Suster Faustina kasih contoh, di dalam ruang sakramen tobat pun Allah mau bersatu dengan kita. Kalau kita masuk ke ruang sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat, awalnya kan kita mau mengaku dosa, ya. Kita bersalah, kita melakukan kelalaian, dan di dalam kamar pengakuan itu kita mengakukan dosa-dosa kita, ya. Tapi mindsetnya sekarang sudah berubah, bahwa kita pergi ke sakramen tobat bukan hanya tujuannya untuk mengaku dosa-dosa kita, tapi lebih ke arah saya percaya saya punya Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim, Allah yang mengampuni segala dosa-dosa saya. Jadi datang ke ruang pengakuan bukan untuk diadili, tapi justru untuk menyadari kelemahan kita. Kita datang pada Tuhan, kita menunjukkan kelemahan kita, kegagalan kita, dan kita punya iman. Tuhan akan ampuni segala dosa kita, dan sebaliknya akan memberikan rahmat baru, kekuatan yang baru untuk kita bisa menjadi lebih baik. Inilah tawaran yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan inilah misteri belas kasih. Jadi Yesus memanggil kita semua, bukan hanya Suster Faustina untuk datang ke sakramen tobat. Karena Yesus ingin bersatu dengan kita. Banyak permenungan, banyak yang kita bisa gali dari cerita ini. Jadi saya harap untuk hari ini saya juga tidak akan cerita panjang-panjang, tidak akan sharing juga, tapi ingin memakai waktu yang ada untuk lebih menggali lagi keinginan, kecintaan kita untuk bersatu dengan Tuhan. Di mana aja. Bahkan hari ini Suster Faustina katakan, di ruang pengakuan dosa pun kita bisa bersatu dengan Tuhan. Jadi buat Bapak Ibu yang masih ragu, masih takut untuk selalu menghindar dari sakramen tobat, jangan ya, lakukan. Bahkan saya lihat sekarang di informasi di YouTube sudah ada yang mulai memberikan sakramen tobat. Manfaatkan untuk datang pada Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, dan sekaligus Tuhan akan membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Kita menjadi manusia baru yang semakin hari akan menjadi semakin kuat karena memperoleh rahmat dari Tuhan. Yang menjadi PR kita, satu ya, mari praktekkan hidup di hadirat Tuhan. Jadi kita ada di hadirat Tuhan bukan hanya pada waktu berdoa, bukan hanya pada waktu suasana hening, nggak boleh ribut, saya mau berdoa, bukan seperti itu ya. Tapi praktekkan hidup dalam hadirat Tuhan dengan banyak aktivitas ya. Bisa dengan doa rosario, doa koronka. Bahkan bisa juga doa Santa Brigita ya, yang 15 kali Bapa Kami dan 15 kali Salam Maria. Bisa juga dengan melakukan jalan salib. Ada jalan salib singkat, ya, ada jalan salib juga yang berdasarkan permenungan kita sendiri. Yang penting kita tahu 14 perhentian tersebut, bahkan sekarang ada 15 ya. Juga kita berdoa dalam jam kerahiman ilahi, jam 3 petang. Hidup di hadirat Tuhan salah satunya dengan tadi cara berdoa. Yang kedua, ingat Tuhan. Dalam melakukan apapun, dalam melakukan kegiatan apapun, selalu ingat Tuhan. Ini harus dipraktekkan. Saya pun sering gagal ya. Artinya saya bilang, Tuhan saya mau ingat Engkau. Tapi tahu-tahu udah malam,
banyak hal yang saya lakukan tanpa komunikasi saya sama Tuhan, tanpa saya bertanya pada Tuhan. Sehingga bikin lagi satu niat, oke, setiap jam saya mau ingat Tuhan. Awal-awalnya masih ingat, biasanya udah siang, udah agak sore terus sudah lupa. Tapi kita perlu punya niat, praktekan ya, ingat Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita memuji Tuhan, ada di hadirat Tuhan dengan bersyukur, dengan memuliakan Tuhan. Enggak harus nyanyi, enggak harus penyembahan, tapi dengan mengalami suatu kejadian dan selalu langsung dalam hati bersyukur, Tuhan bersyukur. Ya. Contoh, misalnya pagi hari kita bisa bangun sehat, segar, udara cerah, kita bisa olahraga, bisa jalan pagi, bisa lari pagi. Kalau tadi pagi saya alami ya, ada kelompok yang mulai senam tai chi ya. Saya bilang sama suami saya, besok-besok kita bisa ikut juga. Jadi apa yang dialami itu kita syukuri, kita ambil manfaatnya, kita ambil yang positifnya. Agak siang, sekarang agak siang, cuaca sedang hujan. Puji Tuhan ya. Karena dengan hujan, walaupun tidak besar, hujan dengan rintik-rintik, tapi hujan itu memberikan udara yang baru, membersihkan udara yang lama dengan udara yang baru, dan tanaman semua dapat air hujan, sehingga baik juga untuk tanaman-tanaman tersebut. Jadi syukuri semua yang terjadi, syukuri. Itu yang menjadi PR kita ya. Jadi selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Pertama dengan doa. Dalam masa COVID ini perbanyaklah berdoa. Terutama pada jam kerahiman. Jam yang paling spesial yang Tuhan berikan kepada kita. Kedua, tadi dikatakan ingat Tuhan. Dalam kegiatan apapun selalu ingat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan saya mau lakukan ini, Tuhan saya berdoa buat si A dan si B dan seterusnya ya. Dan yang ketiga dikatakan kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bersyukur. Apapun yang kita alami kita syukuri. Itu aja renungan hari ini, singkat tapi saya ingin Bapak Ibu tidak hanya mendengar tapi praktekkan. Terima kasih, kita doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu. Engkau sudah membuat hati kami terbuka, mengerti kehendak-Mu. Engkau memberi pencerahan kepada kami. Engkau ingin ada di dalam kami. Engkau ingin bersatu dengan kami. Contohnya dalam sakramen tobat, Suster Faustina pun merasakan persatuannya dengan Engkau. Kami juga ingin Tuhan selalu ada di hadirat-Mu. Oleh sebab itu, perbanyaklah rasa rindu kami, waktu kami untuk bisa berdoa kepadamu, untuk berdialog dengan Engkau. Juga mohon rahmat-Mu agar kami selalu ingat Engkau Tuhan dalam segala hal. Dan juga mampukan kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Melalui hal yang sekecil apapun, mampukan kami untuk bersyukur Tuhan. Terima kasih atas rahmat-Mu, atas kemurahan hati-Mu. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah,
seluruh hidupku, selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. She